saya mau juga sehingga itu nanti di pokok ada. Baik, pagi ini kita akan menjelaskan surat Al-Ma'un. Karena berbeda kita langsung saja. Al-Ma'un jumlahnya ada 7. Ya. Saya sering menyampaikan surat ini ada 4 ayat, surat ini ada 5 ayat, surat ini ada 6 ayat. Surat Al-Ma'un ada 7 ayat. Ini kira-kira tujuannya apa Bapak Ibu? Nah, tujuannya apa? Masih ingat? Untuk memastikan kalau Al-Quran itu tidak hanya dijaga oleh Allah lafaznya, tapi sampai ayatnya ada berapa dijaga oleh Allah. Itu tujuannya. Termasuk surat-surat Anbiya, turunnya sebelum hijrah, diturunkan ke surat An-Nasr, urutannya itu ada. Bukan hanya teksnya yang dijaga oleh Allah, lafaznya yang dijaga oleh Allah, tapi sejarahnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan apa? Keyakinan kalau Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Kalau sudah yakin, akhirnya apa timbul? Kita, ibu yakin nggak kalau laki-laki yang di rumah itu suami ibu? Yakin. Yakin ya? Yakin. Kalau udah yakin mesti cinta, gitu kan? Kalau udah cinta akhirnya nggak mau bisa. Ibu pengen bisa nggak dengan suami ibu? Ustaz, dari dulu saya pengen bisa sama suami saya, bosan sama suami. Itu berarti ada masalah. Al-Quran kalau udah kita cintai, kita nggak mau bisa. Kenapa? Memang surat dari Allah. Gitu ya. Baik. Nama terkenal Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Nama lain Adib, At-Tafsir dan seterusnya. Kemudian salah urutan itu urutan yang ke-17. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau saya di rumah dulu, mesti saya keluarkan anak-anak saya dari rumah. Tapi udah dia. Itu kebiasaan saya. Sampai bibirnya itu biru. Kalau udah ini, masuk udah nggak tahu. Kalau habis itu mandi, habis itu minum air, habis itu makan. Nah itu juga biru. Kalau ibu. Ya. Nah hujan jangan masuk, jangan keluar, nanti bilang, itu anak kota. Saya kan anak kampung. Ya. Lanjut. Secara umum ayat ini mengecam kepada mereka yang tidak percaya kepada hari kiamat. Mereka yang tidak percaya kepada hari kiamat, dia dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka yang tidak memperhatikan kualitas sholatnya. Yang kedua, kalau orang nggak percaya kepada hari kiamat, akhirnya apa? Akan menimbulkan berbagai macam kejahatan. Jadi kejahatan itu bukan hanya karena niat jahat pelakunya, bukan hanya karena kesempatan yang ada, tapi lebih karena pelakunya nggak percaya pada hari kiamat. Kemudian berikutnya tentang contoh orang-orang yang mendustakan agama. Baik, mari kita lihat surat ini turunnya kenapa? Abu Sufyan sebelum masuk Islam itu punya kebiasaan baik. Yang di dalam kalau ada fisik bisa ke depan, yang di dalam di dalam itu ada suara yang Abu Sufyan itu setiap pekan per 7 hari menyembelih 2 unta. Nah 2 unta disembelih. Setelah itu apa? Dibagi-bagi ke orang-orang. Bukan dalam rangka pemilihan gubernur Lampung, bukan.
dibagi-bagi, datanglah anak yatim minta bagian. Akhirnya apa? Dipukul sama Abu Sufyan pakai tongkat. Gak boleh, pergi. Ya, saatnya orang yang membutuhkan minta nggak dikasih, yang nggak butuh malah dikasih, itu nggak bagus. Apalagi cara musuhnya pakai tongkat. Pergi. Turunlah surat ini untuk pelajaran bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelajaran bagi Rasul, jangan seperti dia. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah kamu wahai Muhammad, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan biddin, hari kemudian atau agama. Ya. Wahai Muhammad, tahukah kamu siapa ciri orang yang mengingkari, tidak percaya kepada datangnya hari kematian? Ad-din maknanya ada dua. Sudah kabar dulu Maliki Yaumiddin ya. Ad-din maknanya dua. Pertama hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Yang kedua maknanya agama, Inna dina indallahi Islam. Apa hubungannya kok agama sama dengan hari kiamat? Hubungannya adalah akan ketahuan agama itu benar nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Sekarang ini masing-masing pemeluk agama mengatakan agama saya paling benar. Kita Muslim mengatakan Islam paling benar. Kristen mengatakan Kristen paling benar. Orang Hindu mengatakan Hindu kami yang paling benar. Dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Persis seperti kita kalau suami mengatakan istri saya paling cantik. Oh enggak, istri saya. Atau enggak, enggak. Itu kenapa? Punya keyakinan yang beda-beda. Nanti dia adunya kapan? Di hari kiamat. Ya memang yang benar itu Kristen, itu atau Buddha. Walaupun di dunia ketahuan sudah kelihatan mana yang salah, mana yang benar. Cuma nanti puncaknya di hari kiamat. Sehingga apa? Di hari kiamat nanti selain Islam itu menyesal. Selain Muslim menyesal. Maka kata Allah, wahai Muhammad, tahu gak kamu orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari kiamat? Cirinya ini, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika, maka itulah alladzi, orang yang yad'ul, menghardik al-yatim, anak yatim. Ciri orang yang mendustakan hari kiamat ini bisa dilihat dalam tingkah lakunya. Pertama adalah menghardik, mendorong, menganiaya, mengganggu, melecehkan, membuli. Siapa yang dibuli? Al-yatim, anak yatim. Siapa yatim, Bu? Orang yang bapaknya meninggal, sementara anaknya belum balik. Dalam Islam tidak dikenal yatim piatu, yang ada yatim. Ya, kalau bapaknya meninggal, itu anaknya yatim. Kalau bapaknya ada, ibunya meninggal, tidak dikatakan yatim. Kenapa? Biasanya habis itu bapaknya nikah lagi. Oh, ya memang begitu. Kenapa bapaknya nikah lagi, Bu? Ini loh, Bu, kami itu sama dengan ibu-ibu sama. Ibu, kalau suami ibu nikah, ibu nikah lagi kan? Enggak. Kenapa? Mikirin anak sama kami. Kalau istri saya bisa lama juga. Yang saya pikir anak, Bu. Bener, saya pikir anak saya gampang. Cuma karena saya sering keluar rumah, siapa yang ngurusin anak saya? Terpaksa saya nikah. Terpaksa aja, Bu, nikah itu. Ya memang begitu.
suami istri bisa cerai, anaknya bukan yatim piatu. Kamu salah paham. Kenapa? Dalam Islam yang cerai hanya suami istri. Tidak ada sampai hari kiamat suami orang tua menceraikan anaknya. Nah, kamu saya cerai, tak bakal ada sampai hari kiamat. Karena apa? Orang tua dengan anak itu, kenapa kamu bisa cerai? Karena darah daging anak kita itu adalah darah daging kita. Tapi kalau suami istri, kenapa bisa cerai? Karena dulunya nggak bertemu, dipertemukan sementara, pakai akad nikah bisa lagi. Tapi kalau orang tua dengan anak nggak ada sebenarnya, kamu bisa cerai, pergi. Nah, sehingga kalau orang tua itu bisa, suami istri bisa, bapaknya pun tetap punya kewajiban menafkahi anak. Cuma di Indonesia ini kadang-kadang begitu sudah bisa, suaminya menikah lagi dengan perempuan yang lain, ini suaminya nggak soleh ini Pak, yang dipikir istri yang baru ini, anaknya nggak dipikir. Nah, itu salah. Itu anak yatim. Kenapa dia yatim? Karena bapaknya meninggal seperti sendirian. Wala yahukmu ala ta'amil miskin. Ciri yang kedua, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Wala yahukmu ala ta'amil miskin. Ciri kedua, orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari kiamat adalah tidak menganjurkan, tidak menyuruh orang dirinya sendiri atau orang lain untuk memberi makan. Maksudnya apa? Ketika ada orang miskin, ibu datang ke kita, kok minta bantuan makanan, tolong dikasih makanan, nih Bu, ini saya masih ada makanan 2 piring, 3 piring, itu berarti kita tidak mendustakan hari kiamat. Kenapa tidak mendustakan? Karena setiap makanan yang kita berikan kepada mereka, apalagi orang yang membutuhkan, maka Allah akan memberi makanan kepada kita. Semakin kita banyak memberikan makanan kepada orang lain, semakin banyak kita akan diberi makan oleh Allah. Pertanyaannya, yang paling sering memberi makan siapa? Bu? Yang paling sering memberi makan itu siapa di dalam usaha dia? Ibu kan? Iya. Berarti ibu nanti yang paling banyak dikasih makan oleh Allah. Cuma duitnya itu dari kami dari semuanya. Ya sama aja dari Allah. Nah, kalau saya punya makanan, saya kasih. Makanya Bu, kalau ada orang miskin ketok-ketok, itu kalau minta bantuan dilihat. Kalau minta bantuan makanan kasihlah. Tapi kalau minta bantuannya uang, saya biasanya kasih. Bukan pelit, bukan. Kenapa? Memberi pelajaran kepada dia untuk kerja. Karena semakin dikasih uang, semakin dia nggak mau kerja. Tapi kalau mau terpaksa ngasih duit, caranya apa? Ibunya atau mamanya itu suruh kerja dulu sebentar Bu, nyapu, ngepel, sebentar aja 15 menit, 20 menit, ibu kasih 10 juta, 20 juta. Sama kasih 20.000, 15.000. Itu untuk mendidik dia. Kalau dapat duit itu perlu berpayah-payah dulu loh, gitu. Tapi kalau makan, bukan saja makan, kenapa? Makan dengan duit beda. Kalau orang dengan makan itu langsung butuh. Tapi kalau duit nggak harus. Orang bisa mati kalau nggak bisa makan. Tapi kalau orang nggak punya duit, ya tetap bisa hidup. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terus kalau ibu nggak punya makanan, sementara dia butuh bantuan Bu, cara yang kedua dengan cara apa? Ibu ngasih tahu orang lain. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Maaf saya lapar dari hari tak makan nasi. Ya Allah. Kebetulan ibu nggak ada nasi di rumah, nggak ada makanan, belum masak, atau ibu puasa. Ibu bisa nelpon tetangga. Jangan ini ada orang yang butuh makanan, ada stok makan nggak? Oh ada. Itu berarti kita menganjurkan orang lain untuk ngasih makan, dan itu cara yang bagus. Bukan hanya maaf saya nggak punya makan, sudah selesai, enggak. Tanya tetangga, tanya teman.
cara seperti itu, menganjurkan orang lain untuk ngasih makan. Kepada siapa? Miskin, orang yang miskin. Siapa orang miskin? Orang yang bekerja tapi hasilnya tidak mencukupi keperluan. Kira-kira suami ibu miskin nggak, Bu? Saya tanya, miskin nggak, Bu? Ibu tuh gini, miskin itu penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. Kalau penghasilan dengan pengeluaran klop sama, berarti standar. Tapi kalau kurang, berarti suami ibu miskin. Nah, kira-kira suami ibu miskin nggak? Iya. Allah. Miskin itu antara pengeluaran dengan pemasukan kasih cuma ya pengeluarannya yang standar lah, Bu. Jangan tinggi-tinggi. Kalau pengeluaran tinggi-tinggi ya semua orang miskin. Di Bantar Lampung ini miskin itu kalau satu orang di rumah pengeluarannya kurang dari 500 ribu. Jadi kalau 4 suami istri anak 2 kok serumah, satu rumah itu pengeluarannya kurang dari 2 juta berarti miskin. Kan menentukan kaya miskin kan bisa lewat pengeluaran dengan pemasukan. Nah, Ibu, listrik berapa sebulan, Bu? 400, 300. Saya minjem kemarin bayar listrik itu, Pak. Bu, 1.200.000 kemarin. Penting deh. Terus kuota sebulan berapa, Bu? Saya 92.000 kalau saya sebulan. Terus SPP anak berapa? Ke air berapa? Gas berapa? Sebulan bisa 5 juta 6 juta, berarti nggak miskin. Tapi kalau ada yang miskin, nah berhak untuk disambung. Misalnya ibu orangnya kaya, suami ibu miskin, gak apa-apa, Bu. Dalam Islam pernah ada. Abdullah bin Mas'ud itu pembantunya Rasul, miskin. Nah, suatu saat istrinya kan orang kaya, namanya Zainab. Wahai suamiku, boleh nggak seorang istri itu ngasih zakat ke suaminya? Tapi Abdullah bin Mas'ud orang yang terhormat, zakat itu bawah. Saya nggak tahu, tanya dulu sama Rasul, boleh nggak? Datang Zainab ke rumah Rasul, diterima oleh Anas. Kata Anas, Rasul belum bisa menerima tamu. Mau apa? Mau tanya, apa hukumnya istri memberi zakat kepada suami? Boleh apa? Tanya pada Rasul begini bertanya, siapa? Zainab siapa? Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasul, kasih tahu para istri ketika istri kaya, ya itu kan kaya kan bisa karena warisan. Ibu kerja, suaminya enggak. Maka katakan kalau istri memberi zakat kepada suami dapat 2 kebaikan. Kebaikan sedekah dan kebaikan menjaga hubungan dengan suami. Nah, akhirnya dikasihkan zakat. Maka ibu, kalau suami ibu miskin, zakatnya kalau usah ke al-jihad, ke suami aja. Pak, apa Bu? Bapak kan orangnya kere. Nyuruh gitu ya. Bapak kan miskin, tak punya apa-apa, Bapak itu nikah modal betul. Ayo, gak usah terusin, Bu. Ya, ngomongnya baik-baik aja, Pak. Ya, Bapak kan orangnya, ya alhamdulillah Allah uji dengan kekurangan. Bapak sudah mencari nafkah maksimal mungkin, tapi alhamdulillah Allah masih rezeki. Ya begitu dia, Bu. Dan saya kata dengan Bapak yang hanya mencari yang halal. Nah, ibu ini punya zakat, Pak. Kata Ustaz tadi, istri boleh menzakati suaminya. Itu Bu, Masya Allah itu sudah luar biasa solehnya. Berapa Bu? Nah, zakatnya ada 10 juta untuk Bapak. Ya Allah, terima kasih Bu. Saya tidak tahu harus mengucapkan terima kasih apa kepada itu. Udah soleh, taat, cantik, zakatnya ke saya lagi. Oh iya Pak, alhamdulillah ya. Dari terima Pak ya. Oh ya, saya suka. Pak, Bapak kan sudah 5 bulan gak ngasih nafkah ke saya. Lanjut. Nah, dari
sini ibu bapak yang dibimbing oleh Allah, nih perhatikan. Allah tidak hanya mengancam mereka yang tidak mau memberikan perhatian kepada fakir, miskin dan yatim, tapi juga Allah mengancam kepada mereka yang memberi bantuan tapi salah sasaran. Ngasih bantuan tapi salah sasaran itu juga dikecam oleh Allah. Dengan sengaja apa sengaja apa? Dengan sengaja salah sasaran. Orang kaya dibantu, giliran anak fakir miskin gak dibantu, salah sasaran. Contohnya apa? Yuk kita lihat contoh. Mohon maaf ini agak sensitif, tapi memang kenyataan. Gak apa-apa. Dan sering saya ulang. Saya tanya Bu, Ibu kalau amplop untuk resepsi nikah berapa? Ya tergantung berapa? Kira-kira 100 sampai 200 ribu. Oke ya, segini ya kira-kira ya. Yang amplopin? Amplop. Kasih nama? Si Alfi. Isinya 200 ribu. Dikasihkan ke siapa? Yang punya aja. Ibu punya tetangga meninggal. Ya, ketawa dulu. Gak usah diterusin ya. Tetangga ibu meninggal. Ibu kasihan kan? Amplopin kan? Dikasih nama kan? Isinya berapa? Isinya berapa? Hah? Gak berani nyebutin. Kenapa? Orang ngantor kalau orang Jawa itu. Gak pas. Ya saya tahu lah karena saya kehitung Pak Bu. Minimal 2.000, 2 juta. Bidik tidak ada. Dan ini uang yang paling sering muncul. Betul? Betul nggak? Oh, baru ngaku. Awalnya apa? 10.000. Bukan nggak boleh, boleh. Loh, kira-kira yang lebih butuh bantuan itu orang yang mati apa yang hajatan? Yang meninggal. Kita udah tahu hukumnya. Oke, mulai besok dirubah. Bukannya nggak boleh-boleh, paling tidak jangan 2.000 rupiah, 1.000 lah paling tidak. Ya 10.000, 50.000 lah. Ini kalau nikah, saya ingat saya kalau amplop nikahan saya nggak pernah kasih nama saya, hampir nggak pernah kasih nama, tapi saya kasih doa. Amplop, kasih doa Allah berkata dan seterusnya. Jadi bahkan kadang-kadang ini tisu, ambil tisu. Kemudian banyak itu dimasukin ke apa itu namanya paspor. Tambah sakit dia, tambah sedih dia. Udah suaminya meninggal, semuanya nguploadin 2.000, tambah sedih dia. Nah, oke ya, bukannya nggak boleh, tapi doanya agak lebih lah. Nanti kalau saya meninggal ibu satu orang amplopnya 100.000 ya. Saya sudah penyakit terbaik. Saya masalahnya orang macam-macam juga sakit. Tapi kan memang ibu lebih dulu daripada saya. Lanjut. Ayat ini tidak memberi peluang sekecil apapun setiap orang untuk tidak berpartisipasi. Jadi kita punya jalan banyak kepada orang yang lemah. Kalau nggak bisa ngasih bantuan, kalau bisa ngasih bantuan duit, nih duit.
Kalau nggak bisa duit, makanan. Kalau nggak bisa makanan, sementara betul-betul dia butuh. Ya betul-betul dia butuh. Maka bisa telepon tetangga, Bu, ini ada tetangga teman yang butuh bantuan ini. Ibu bisa nggak bantu? Oh iya, suruh ke rumah. Itu kita udah ngasih bantuan. Padahal nggak ngasih bantuan. Paling tidak ngasih jalan. Atau kalau enggak, suruh kerja di rumah. Ya di rumah sehari lah, pagi sampai sore yang nyetrika apa kita kasih lah 50.000, 40.000, itu masih jalan. Jadi jangan sampai kita itu enggak memberikan apapun bantuan kepada dia. Kemudian jangan suudzon dulu. Ya ini kadang-kadang enggak benar juga di masyarakat itu. Misalnya ada orang datang ke rumah, terus tahu-tahu minta utang. Duit sebenarnya ada. Saya beberapa kali begitu. Tapi ternyata si A ini kalau utang dipastikan gak balik. Karena kalau utangnya udah kemana-mana. Ya, kapan waktu itu ke rumah, ya, ini anak saya mau kerja Ustaz, mau minta pinjam duit, bahasanya berapa? 2 juta. Mohon maaf, saya kalau ambil ada. Tapi sudah dengar dari teman-teman, ada begitu. Akhirnya mohon maaf, ini tiket 500.000 ini 500.000. Ustaz nanti kalau ada uang nanti insya Allah saya kembalikan. Ya Bu, setahun yang lalu sampai hari ini enggak. Itu contoh. Istri saya kadang-kadang tadi udah dibalikin belum, biarin aja lah. Kalau dia betul-betul miskin, nggak tahu kalau Bu. Kita lega. Jadi kadang-kadang utang tapi tahu motornya baru, udah pakai sakit hati kita. Wih, motornya baru. Begitu 3 bulan, ganti lagi. HP-nya baru. Allah. Katanya nggak punya. Tapi kok gitu kayak hidupnya. Bajunya ganti lagi. Tiap hari ganti. Oh ternyata di laundry. Jadi sebelum dibalikin kepada yang punya dipakai dulu sama dia. Lanjut. Mari kita lihat hubungannya antara 1 dengan 2, 3. Kenapa orang yang mendustakan agama itu seperti itu? Nggak mau membantu orang yatim, nggak mau membantu orang miskin. Pertama, orang kalau tidak punya iman kepada hari kiamat, dia tidak punya gairah ataupun tenaga untuk membantu. Kenapa? Bantu mereka nggak menghasilkan apa-apa, Bu. Ibu bantu anak yatim misalnya, anak kecil itu, misalnya itu anak yatim, anak kecil. Kira-kira manfaat yang bisa kita dapatkan apa, Bu? Secara real langsung, ada nggak? Saya bantu satu misalnya anak yatim, saya bantu. Dia kira-kira bisa bantu saya apa, Bu? Ada nggak, Bu? Nggak bisa. Misalnya bantu tenaga, lu masih segitu masa suruh kerja? Nggak mungkin. Begitu saya nyalon gubernur, dan dia belum punya hak suara. Kalau secara dunia bantu anak yatim nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Kenapa? Kalau orang nggak percaya, hitung-hitungnya begitu. Tapi kalau percaya pada hari kiamat, ini peluang. Kata Rasulullah, ana wa kafil yatim kahadaini, saya dan orang yang menanggung orang yatim di surga berdampingan. Ya, apalagi bantu anak yatim plus ibunya yang janda, itu bagus. Dinikahi, itu bagus. Kenapa? Tidak apa-apa. Dalam Islam boleh punya kalau dia mampu, ya. Ya, orang kalau nggak punya iman itu kan begitu. Ibu sekarang kan kesini kan punya iman, Bu, ya. Karena ibu punya iman, ibu kesini nggak merasa rugi. Saya terlambat, maaf. Kasih aja. Apalagi dari macet. Itu kalau punya iman, ibu duduk di sini sampai nanti dulu, dia itu kebaikan. Apalagi ibu sampai duduknya sampai asar, kebaikan. Gitu. Apa-apa itu kalau dihitung dengan iman enak. Ibu tadi bikin makanan sama suami. Itu kalau kita punya kebaikan, iman, itu ibu dapat kebaikan banyak. Nyiapkan makanan suami itu ibadah luar biasa.
Tapi kalau nggak punya iman, itu adanya mangkel. Sampai tanggal sekarang tanggal 18, suara belum masih uang. Oh itu kan uang gitu kan? Duit habis, apa-apa serba mahal. Iya kan Bu? Bawang merahnya sekilo sekarang 5.000 kan? Saya kaget kemarin. Bawang merah, saya kemarin beli katanya saya masak, bawang merahnya nggak ada. Saya ke warung. Kenapa saya ke warung? Bukan saya gengsi. Kalau saya gengsi, masa lagi ke warung buka bawang merah gitu. Warung deh. Saya tanya seperempat berapa? Seperempat 18.000. Betul. Setengah 36.000. Berarti laki-laki kan nggak betah. Milih mana yang bagus, terima saja. Ya. Kadang-kadang begitu sampai di rumah kalau saya singkat, kadang-kadang orang begitu sampai di rumah, dibuka oleh istrinya, marah-marah, Pak, milih bawang merah kecil-kecil Pak, ini busuk-busuk Pak. Ya udah capek-capek, dimaki-maki dan gitu-gitu. Dia risaukan ya. Itu laki-laki. Itu juga begitu. Tadi bikin makanan, dan suami itu dapat kebaikan, ibu cerita dapat kebaikan, enak gitu. Itu yang pertama. Orang yang tak punya iman, dia tak bisa bergerak untuk melakukan kebaikan kalau kebaikan itu tidak mendatangkan keuntungan. Tapi kalau melakukan kebaikan kalau mendatangkan keuntungan, dia semangat. Baik. Kemudian yang berikutnya, orang yang hanya memandangkan beginian sekarang duniawi tidak akan memandang hari kiamat. Jadi orang kalau nggak punya iman kepada hari kiamat yang dilihat hanya sekarang, akhirnya apa? Hidup itu sempit. Saya berani mengambil kesimpulan orang-orang yang melakukan kejahatan itu karena nggak melihat keimanan. Apalagi puncak kejahatan itu apa? Pembunuhan dan bunuh diri. Orang-orang yang bunuh diri itu karena apa? Hatinya cupet itu sempit. Berbagai musibah dia terima, nggak selesai akhirnya nggak kuat, dia cepet-cepet bunuh diri. Mohon maaf, paling banyak orang Jawa, saya pun orang Jawa, hampir nggak pernah saya lihat orang Lampung itu bunuh diri, orang Sumatera maksudnya. Yang rata-rata bunuh diri itu orang Jawa, termasuk yang di Lampung yang bunuh diri rata-rata orang Jawa. Saya nggak tahu kenapa bunuh diri. Kenapa? Karena nggak punya iman. Orang kalau punya iman, punya masalah dinikmati. Sakit-sakitan lama betul. Lo kan sakit itu adalah mengumpulkan dosa. Enak. Ya kalau orang nggak punya iman, enggak. Maka ibu lihat di antara negara-negara yang paling banyak bunuh diri adalah negara yang nggak kenal Allah. Finlandia, Korea, Jepang. Jepang itu negara maju, tapi bunuh dirinya tinggi. Kawan saya cerita, kalau ibu kenal, di sini ada dosen bilang, Pak Dr. Afandi suka cerita sama saya, beliau S3-nya menjadi ibu di Jepang. Di sana Bu, orang kalau kuliah, kan orang Jepang kan banyak cerdas. Orang kalau kuliah itu kok dinyatakan tidak lulus, malu. Akhirnya apa? Haraki. Ada apa itu namanya samurai di kebun, mati. Karena malu. Kalau Islam kan enggak. Yang dinilai bukan hanya hasil akhirnya, tapi prosesnya dinilai kebaikan. Termasuk ibu sekarang yang ada di sini Bu. Allah tidak melihat hasil akhirnya loh Bu. Yang paham masuk surga, yang nggak paham neraka. Enggak. Kadang-kadang ibu di sini paham begitu udah keluar, udah lupa tadi sampaikan. Yang senyum ini sudah. Apalagi ke sini bawa cucu, sudah. Oke. Kemudian yang berikutnya, agama menuntut kepercayaan kepada yang baik yang tidak kelihatan, tapi juga janji dan ancaman. Jadi iman kepada hari akhir Bu, itu adalah kaitannya dengan janji Allah kepada kita kalau kita melakukan kebaikan apa, ancaman Allah kepada kita kalau kita melakukan keburukan apa. Itu dihadirkan. Maka kemarin kakek jadi benar-benar baca korupsi 251 ribu rupiah ya. Triliun Santri Dewi atau Dewi Santri. Dulu itu kalau di Mbak Susoni kasihkan ibu cukup lah. Triliun loh. Itu
kenapa? Karena nggak takut sama Allah, nggak takut pada hari akhir. Gitu ya. Sehingga Pak Ibu kalau melakukan kebaikan, ingat kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dan tidak mungkin Allah menjalani. Ibu lagi mau marah sama suaminya, jadi marah suami sama suami itu tak ada. Ibu mau mukul suami, ibu pengen minta cerai, udah saya terima suami apa adanya, sebagaimana suami saya terima saya apa adanya, kan begitu. Sehingga apa? Kepercayaan itu yang akan mengantarkan kita melakukan sebuah amal. Sehingga amal itu harus dibarengi antara ilmu dan iman. Sehingga orang kafir itu kalau beramal soleh, tapi kalau nggak punya iman, amalnya ditolak. Mereka infak misalnya 1 triliun infak untuk masjid al-jihad, kita terima. Tapi di sisi Allah tidak diterima amalnya. Ibu hanya infak 1.000 di sisi orang al-jihad, itu nilainya lebih tinggi daripada 1 miliar amal kafir. Kan enak, kalau saya itu enak. Melakukan kebaikan itu bisa apa saja. Terakhir, ini keutamaan membantu anak yatim dan miskin. Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai derajat iman yang sempurna sebelum kalian menginfakkan yang kalian cintai. Jadi memberikan yang kita itu cinta, dan kita itu senang. Kita ini seringnya ngasih itu kalau yang sifatnya sisa. Betul ya? Nah, ini nggak digunakan, diinfakkan. Sesekali ibu itu ngasih itu yang seket-seket ke apa ibu yang udah kepake. Ibu misalnya ngasih motor yang kemarin bulan Januari beli, itu diinfakkan. Kan seket apa baru? Ibu punya mobil di tahun 2023, infakkan kan? Kan seket. Saya juga nggak bisa. Kemudian kata Rasulullah SAW, ana waqafil yatim kahadani fil jannah. Saya dengan orang yatim seperti ini di surga. Jejer. Membantu anak yatim itu dengan 2 cara. Pertama, anak yatim taruh di rumah, hidup bersama kita, dan itu yang paling baik. Dan saya anak yatim, Bu, siapa yang bisa menampung saya? Itu juga sama dengan saya yatim sudah lama, Bu. Caranya pertama, Pak, anak yatim ditaruh di rumah, kasih kamar khusus. Itu rumah yang diberkahi. Kalau nggak bisa, yang kedua, membantu finansial kehidupan dia. Misalnya kita bantu SPP sekolahnya, kita bantu listriknya, kita bantu uang bajunya dan sebagainya. Itu dia tetap tinggal sama orang tuanya, sama ibunya atau sama keluarganya, kakak adiknya, tapi kita sudah itu yang paling mudah. Maka paling tidak kita pernah membantu anak yatim. Terus yang berikutnya terakhir, as-sa'i 'alal armilati wal miskin kalau dia fisabilillah. Orang yang menanggung janda, tersebut semuanya. Orang yang menanggung orang janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad. Ini hadis ibu, jangan sampaikan suami saya. Nanti suami akan jadi janda. Membantu janda itu artinya membantu perekonomiannya bisa, atau menikahi juga bisa. Kalau nggak bisa menikahi, membantu kebutuhannya. Apalagi semakin tua orang itu semakin dibutuh. Ini kadang-kadang laki-laki itu dia punya tetangga janda 2, yang satu umur 90 tahun, yang satu janda umur 20 tahun. Mesti yang dibantu 20 tahun. Ada maunya laki-laki. Pak, Bapak kesana ngapain? Bantulah. Bantu janda yang muda. Kasihan bagus, suami keluar. Gak boleh. Nah, bantu janda itu orang janda bisa
Gitu. Ini kadang-kadang bapak-bapak juga ini salah juga. Dia punya uang 1 juta, kasihkanlah dana yang 90 juta, yang sudah meninggal tahun itu 20 ribu. Yang janda umur 20 tahun 980 ribu. Saya ngomongin sesuatu isinya bu, 2 janda sudah saya bantu semuanya. Dalam Islam membantu janda dan orang miskin itu seperti jihad di jalan Allah. Membantu janda bisa dengan anaknya kita asuh, yang kedua ekonominya kita bantu. Kalau seperti itu sebaiknya kalau suami kalau membantu lewat istrinya, lewat ibu. Jangan langsung, kalau langsung bahaya. Laki-laki itu udah ada uang di balik batu, ada uang di balik batu. Akhirnya udahnya jadi rupiah. Lewat ibu aja. Bu ya Pak, ini ada uang 1 juta, tolong kasihkan ke tetangga sebelah itu. Oh iya Pak. Ibu kasihkan dijual dompetnya di amplop 2 juta. Masya Allah. Saya dia kasih 2 juta. Ibu ambil lah yang 1 juta 900, yang 100 kasih. Baik, itu materi kita pada hari ini. Besok kita bahasnya tentang sholat. Pas besok tentang sholat. Bahwa yang memiliki musalli ada di sholat. Kita mau 2 kali pertemuan ya. 2 kali pertemuan. Baik, saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau ditanya materinya atau materi yang lain dipersilakan. Pakai kertas boleh, jangan pakai dia. Hati saya tinggal di kendaraan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apakah masih boleh melaksanakan puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah karena bulan Syawal ada uzur semisal sakit? Setahu saya bulan Syawal itu puasanya hanya di bulan Syawal. Dia tidak ada kalau saya begitu. Tapi kalau ibu ingin mendapatkan pahala puasa setahun sementara Syawal sudah lewat, ibu soal alternatifnya adalah puasa 3 hari di bulan Hijriah. 3 hari, kayak semacam ayam lebih itu keutamaan seperti puasa setahun. Itu yang saya tahu, jadi bulan Syawal tidak bisa dipotong. Tapi ibu bisa puasa yang lain, yaitu puasa 3 hari di bulan-bulan selain Ramadan. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik. Apakah kalau sudah balik tidak bisa dikatakan yatim lagi? Iya. Kalau sudah balik itu bukan anak yatim lagi. Kenapa? Standar dalam Islam, Bu. Standar dalam Islam, anak itu kalau laki-laki orang tuanya wajib ngasih rezeki sampai dia balik. Taruhlah umur 15 tahun, SMP kelas 3 atau kelas 9. Setelah itu anaknya harus sudah bisa mencari nafkah sendiri. Dalam Islam itu anak kalau sudah balik mencari nafkah sendiri, Bu. Cuma karena baiknya kita, Bu, SMA kita yang biayai, kuliah S1 kita yang biayai, S2, S3 sampai kita yang biayai. Begitu selesai nikah masih kita yang membiayai. Saking baiknya kita dan itu kurang baik, membuat anak anda. Jadi kalau udah balik nggak lagi dikatakan yatim. Kenapa? Anak itu semakin kecil semakin membutuhkan kasih sayang. Maka perlu ada perhatian. Jadi kalau udah balik nggak yatim, saya yatim berarti dulu. Udah nggak yatim. Dikatakan untuk membantu janda. Bagaimana dengan janda yang berpenghasilan dan mempunyai warisan dan suami dari suaminya? Yang tadi yang ditanya yang dikatakan adalah artinya janda yang memang butuh bantuan, Bu. Kalau janda kaya nggak usah dibantu, dimintain aja, nggak usah dibantu. Ingat, membantu itu kepada yang membutuhkan. Dia akan membutuhkan, saya lagi dapat warisan dari suaminya, nggak usah dibantu. Tolong kalau ada yang bisa kita bantu.
Ustaz, mana yang lebih baik? Bersedekah dengan anak yatim atau bersedekah dengan keluarga sendiri yang miskin? Dua-duanya baik. Dan yang paling baik adalah bersedekah dengan keluarga yang miskin. Tapi dibagi, kalau dia dibagi. Karena apa? Keluarga yang miskin itu lebih prioritas. Kenapa? Ada dua ikatan. Pertama, dia miskin, yang kedua keluarga kita. Kalau anaknya ikatannya satu, yang yatimnya aja. Makanya seperti itu keluarga yang miskin lebih didahulukan. Nanti kalau ada istri lagi, ya tidak boleh. Jadi pertanyaan, apakah bila anak-anak sudah lewat masa balik, mereka sudah tidak wajib lagi diakekoi? Enggak. Akekoi itu sepanjang masa. Akekoi yang paling baik cuma 7 hari. Kalau tidak bisa 14 hari. Kalau setelah itu silakan. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau sudah dewasa kamu tidak pakai. Tapi yang saya ambil pendapatnya adalah tetap diakui oleh orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya tidak mampu, sudah meninggal, dia mengakui itu sendiri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jika saya tahu kalau orang tua saya belum mengakui saya akan akui diri. Tapi kalau mereka mengatakan tidak perlu, karena kewajiban orang tua, ya silakan. Itu berapa itu banyak. Termasuk mama saya Bu, saya karena orang tua saya tidak kenal agama yang baik, secara ekonomi juga miskin, mereka betul tak mengamalkan saya, akhirnya bangsa saya akibat itu orang. Apakah benar bahwa mengorek telinga dapat membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu itu satu, tidur dengan kondisi tidak tenang. Yang membatalkan wudu. Jadi kalau itu tidurnya tenang, misalnya saya tidur begini ya, 2 jam ini tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena akan saya berubah. Tapi kalau itu tidurnya tidur begini, walaupun hanya semenit batal. An-naumu ala hayati ghairi mutanaqqid begitu lah. Satu dulu, yang kedua gila. Ibu habis berwudu gila, batal. Yang ketiga pingsan. Ibu habis wudu, lihat suaminya sakit, pingsan, sadar, batal. Yang keempat, buang depan dan belakang, buang air depan belakang itu membatalkan. Yang berikutnya betul batal. Tapi kalau orang buang angin dari depan untuk perempuan yang sudah melahirkan itu tidak membatalkan wudu. Kan kadang-kadang ada perempuan yang sudah melahirkan itu begitu ruko kayak begitu. Tapi dari depan itu tidak membatalkan wudu. Saya tahunnya habis menikah Bu, pulang dari masjid, saya tiduran, istri saya sholat di samping tempat tidur. Habis itu dia ruko terus begitu. Oh, istri saya melanjutkan. Habis itu nonton, tapi apa tadi? Itu dari depan. Kenapa? Karena sudah melahirkan. Itu bukan bohong. Itu yang disepakati. Yang tidak disepakati itu adalah kesimpulan laki perempuan. Itu mengatakan kalau syahwat membatalkan, kalau nggak syahwat tak membatalkan. Yang kedua itu membatalkan total. Itu yang membatalkan. Sehingga kalau ngorek-ngorek telinga misalnya contoh itu tak membatalkan wudu, sama sekali tak membatalkan. Apakah boleh mengucapkan alhamdulillah ketika bersih dan sholat? Setahu saya kalau tidak disengaja itu tak batal. Kenapa? Udah spontanitas, memang sudah kasusnya itu bagus. Dan daripada Jokowi, ya emang ada kalau batal, Gibran batal. Kalau spontanitas tidak membatalkan, ya tidak membatalkan. Karena itu juga termasuk lambat dalam sholat alhamdulillah. Baik, saya kira ini yang bisa kita
wabarakatuh.